Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman di era harus ada bukti. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang sangat menjunjung tinggi bukti. Setiap klaim harus diverifikasi, setiap pernyataan harus didukung data, dan setiap kebenaran harus dapat diuji secara empiris. Dalam dunia seperti ini muncul sebuah pertanyaan yang mengusik. Apakah masih relevan untuk percaya kepada sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara langsung? Pertanyaan ini penting. Karena budaya yang kita jalani mengajarkan jika tidak ada bukti jangan percaya. Namun iman Kristen justru berkata sebaliknya. Percaya meskipun belum melihat. Disinilah ketegangan ini muncul, saudara. Ketegangan antara iman dan tuntutan pembuktian. Menariknya, pergumulan ini bukan hanya milik manusia modern. Dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, kita menemukan seorang murid Yesus yang bergumul dengan hal yang sama. Ia dikenal sebagai Thomas, seorang yang sering dicap sebagai si peragu. Namun benarkah demikian? Ataukah ia sebenarnya mewakili suara hati banyak orang, termasuk kita hari ini? Mari kita perhatikan situasinya. Yesus telah bangkit. Para murid lain telah melihatnya dan bersuka cita. Tetapi Thomas tidak ada bersama mereka saat itu. Ketika mereka memberitahukan bahwa mereka telah melihat Yesus, Thomas memberikan respons yang sangat tegas. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, pernyataan ini terdengar keras, bahkan ekstrim. Namun jika kita jujur, bukankah ini juga sering menjadi sikap kita? Kita ingin bukti, kita ingin kepastian, kita ingin pengalaman langsung sebelum percaya. Supaya jelas saya ilustrasikan. Bayangkanlah seseorang yang menerima pesan bahwa sebuah investasi akan memberikan keuntungan besar. Apakah ia langsung percaya? Tentu tidak. Ia akan memeriksa, mencari bukti, membaca ulasan, bahkan mungkin meminta testimoni. Di era digital ini kita terbiasa dengan verifikasi sebelum kepercayaan, saudara. Demikian pula dengan iman. Banyak orang berkata, jika Tuhan itu nyata, tunjukkan buktinya. Ini adalah semangat zaman kita. Iman yang harus didahului oleh bukti. Namun, perikop ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Apakah iman selalu harus menunggu bukti? Ataukah ada dimensi lain yang melampaui apa yang dapat kita lihat? Karena itu saudara, saya mengajak kita untuk mendalami beberapa poin penting agar menjadi bahan perenungan kita bersama. Yang pertama, kita belajar bahwa Yesus tidak menolak orang yang mencari bukti. 8 hari kemudian Yesus datang kembali dan secara khusus menemui Thomas. Ia tidak mengabaikan keraguan Thomas. Dia tidak menegurnya dengan keras. Sebaliknya ia berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, ini adalah momen yang menurut saya sangat pribadi.
Yesus datang untuk menjawab pergumulan satu orang ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami keraguan kita. Ia tidak menjauh ketika kita bertanya, ia justru mendekat. Namun, perhatikan juga bahwa Yesus tidak membiarkan tetap dalam keraguannya. Ia mengundangnya untuk melangkah dari ketidakpercayaan menuju iman. Artinya, mencari bukti bukanlah tujuan akhir. Imanlah yang menjadi tujuannya. Yang kedua, kita melihat bahwa bukti saja tidak cukup tanpa respons iman. Thomas kan akhirnya menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah pengakuan iman yang sangat kuat. Ia tidak hanya mengakui Yesus sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan dan Allah. Menariknya, Alkitab tidak mencatat bahwa Thomas benar-benar menyentuh luka Yesus. Bisa jadi perjumpaan itu sendiri sudah cukup. Dia tidak lagi membutuhkan bukti fisik karena hatinya telah diyakinkan oleh kehadiran Kristus. Saudara, disinilah kita melihat bahwa iman bukan sekadar hasil dari bukti, tetapi respons terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Bukti dapat membuka jalan, tetapi imanlah yang membawa kita masuk. Sekarang yang ketiga, Yesus memberikan sebuah prinsip yang sangat penting bagi kita hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pernyataan ini, saudara, menurut saya melampaui Thomas. Ini berbicara tentang semua orang percaya di sepanjang zaman, termasuk kita. Kita tidak melihat Yesus secara fisik. Kita semua ini kan bukanlah orang yang menjadi saksi mata. Kita tidak menyentuh lukanya. Namun kita dipanggil untuk percaya. Apakah ini berarti iman kita lebih lemah? Tidak. Justru Yesus menyebutnya sebagai suatu kebahagiaan, suatu berkat. Mengapa demikian? Karena iman yang tidak bergantung pada penglihatan adalah iman yang dewasa. Ia tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh lain, kita dapat memikirkan hubungan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak mempercayai orang tuanya. Meskipun ia tidak memahami seluruh alasan di balik setiap keputusan, seorang pasien mempercayai dokter. Meskipun ia tidak melihat secara langsung bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuhnya. Kepercayaan seperti ini bukanlah kebodohan, saudara, melainkan respons terhadap relasi dan kesaksian yang dapat dipercaya. Demikian pula, saudara, dengan iman kepada Kristus. Kita mungkin tidak melihatnya, tetapi kita memiliki kesaksian firman, memiliki pengalaman pribadi dan karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, di era harus ada bukti ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah, bukan. Bukti memiliki tempatnya sendiri. Namun, jika kita menunggu semua bukti sebelum percaya, kita mungkin tidak akan pernah bisa melangkah dalam iman. Ingat itu. Iman selalu melibatkan risiko. Iman selalu melibatkan kepercayaan, dan iman sejati seringkali dimulai justru ketika bukti belum lengkap. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah kita akan terus menunggu bukti atau mulai percaya? Apakah kita akan berkata seperti Thomas, "Aku tidak akan percaya sebelum melihat"? Ataukah kita bersedia melangkah dalam iman, mempercayai bahwa Tuhan yang tidak terlihat itu nyata dan bekerja?
Kabar baiknya adalah ini. Yesus yang sama yang datang kepada Thomas juga hadir bagi kita hari ini. Ia mungkin tidak menampakkan diri secara fisik kepada kita, tetapi dia berbicara melalui firman-Nya, bekerja melalui roh-Nya, dan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saudara, marilah kita menyadari bahwa iman bukanlah lawan dari akal sehat, bukan. Melainkan melampauinya. Iman tidak menolak bukti, tetapi tidak bergantung sepenuhnya kepadanya. Iman adalah kepercayaan kepada pribadi yang setia, bahkan ketika kita belum melihat semuanya dengan jelas. Kiranya kita tidak terjebak dalam tuntutan zaman yang berkata harus ada bukti dulu. Tetapi belajar untuk berkata, aku percaya karena Engkau setia. Dan ketika kita melangkah dalam iman seperti itu, kita akan mengalami kebenaran dari perkataan Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.